Saya trading udah 12 tahun lebih dan melakukan live trading itu sudah 4 tahun sekarang. Banyak kebiasaan-kebiasaan buruk para trader yang saya lihat kemungkinan menurut saya bisa diperbaiki. Pertama, banyak yang bilang salah naruh lot, itu kan kalian pasti sering dengerin tuh. Kalau nggak gitu ngomongnya gini, wah baru sadar saya pakai lot segini. Kalau nggak gitu ada lagi, oh kepencet. Nah ini menurut saya ini ya apa sih? Kalian itu tradingnya seperti apa? Money managementnya bagaimana? Resiko per trade-nya itu gimana jadinya? Jadi ketika kalian mau trading, kalian harus tahu, nggak asal klik, tetapi kalian lihat, oke ketika kita klik di sini, saya bakal rugi berapa nih? Saya meresikokan berapa untuk dapat berapa? Itu sebenarnya kunci dari trading. Kalian harus tahu meresikokan berapa. Kalau saya gagal katakanlah 1 juta, kalau untung saya pengennya di 3 juta lah, karena ini pergerakannya agak lumayan bagus nih. Nah dari situ kalian bisa tenang, nggak ada tuh katakanlah salah naruh lot, baru sadar nih kepencet pak lotnya. Itu apaan? Itu kalian tradingnya itu bagaimana? Jangan seperti itu, oke? Kalian trading itu harus fokus. Ini biasanya banyak terjadi karena kalian terbanyakan entry, terlalu banyak entry, jadi wes ngawur jadinya. Entry sedikit aja, yang penting-penting aja. Tetapi ketika kalian entry, kalian fokus. Oke, kalau saya entry segini, berarti saya ruginya segini, TP-nya segini. Apakah masuk akal? Oke, entry. Itu yang perlu kalian benahi. Ini yang menarik, floating sedikit. Contoh TP segini panjang, cuma turun sedikit aja, sudah keluar. Saya sudah los ini, wah deg-degan. Ini kalian trading gimana? Belajarnya di mana? Kalian belajarnya bagaimana juga? Itu nggak masuk akal juga. Kalian kira ketika entry langsung up, keren. Saya juga pengen kayak gitu. Nggak cuma kalian, saya juga pengen. Saya entry langsung untung, langsung naik atau turun langsung TP. Siapa yang nggak mau? Saya juga mau asli ya. Kayak nggak bakalan ada yang seperti itu, karena floating itu pasti terkena stop loss, itu juga pasti nggak bakalan kalian katakanlah 100 kali trading itu untung terus, nggak bakalan. Walaupun kita win rate scalpingnya agak lumayan, tapi tetap kalian pernah lihat kita loss agak lumayan sering. Cuma kebanyakan orang ketika udah untung banyak, 1 kali gagal habis. Ya itulah gara-gara kayak gini. Kalian juga nggak paham. Oke, kalau stop loss di sini saya bakal rugi segini berarti nih. Oke, kalau saya rugi segini saya bisa terima apa enggak ya? Oh, saya nggak bisa terima, close. Saya bisa terima, hajar. Ini kebalikannya, tadi kan stop loss, ini TP segini nih, untung sedikit aja, saya udah TP dulu, Pak, makasih Pak. Oh my god, this is really interesting. Kalau menurut saya ada rule-nya itu nggak apa-apa. Kadang-kadang 20 pip, saya biasanya di goal itu di 10 pip Pak. Jadi SI saya naikin. Kalau saya loss ya nggak apa-apa wis, karena trading plan saya seperti itu. That is good. Itu yang menurut saya trading plan yang bagus. Bukan contohnya TP-nya 20 pip, 2 pip atau 5 pip aja terus bingung. Makasih Pak, saya udah post duluan. Itu apaan itu? Kalau kayak gitu terus, itu lama-lama itu nggak bagus. Sekali loss kalian bingung, loh saya dapat dikit aja ya, yang penting untung. Itu pasti pemikiran kalian bakalan kayak gitu. Akhirnya harga nggak sesuai kalian beli lagi, alhasil habis bodohnya. Padahal yang di awal tadi udah banyak PP-nya. Itulah kenapa. Ini keren banget saya lihat. Saya telat, bisa entry sekarang enggak? Nah ini mungkin pembelajarannya lebih diperdalam, karena telat atau tidaknya tren itu naik. Ya, contoh tren itu naik, kita udah buy di pucuk bawah. Nah ketika kalian itu masuk telat, oke, berarti kalian berpikiran, oke, kemungkinan trennya masih naik nih, saya agak telat sedikit. Oke, saya tunggu koreksi aja lah, baru saya beli, bisa. Oke, atau harga kembali ke area entry, ya sudah, saya ikut juga untuk membelinya karena dari plan saya itu gini. There is a good trader. Jadi bukan mengandalkan sinyal, tetapi di sini kita memberikan sebuah live trading itu supaya kalian itu belajar dan bisa buat second opinion. Belajarnya kayak gini. Contoh saya ada entry Euro USD buy, kalian sell hanya.
Kenapa Pak? Kita bisa diskusi di sana. Kemudian saya ada goal ini kemungkinan bakal ada kenaikan karena ada di sini. Kalau saya kayak gini Pak, oh iya mungkin. Oh iya benar-benar. Saya kan sering kayak gitu karena pemikiran manusia itu juga ada batasnya juga. Jadi kadang-kadang juga kita nggak melihat apa yang orang lain lihat. Makanya kita butuh namanya diskusi ketika trading. Itu seru. Tangan itu gatel kalau kalian itu nggak entry. Mana nih mas? Belum ada entryan nih. Kalau di grup Discord kita itu biasanya bilang belum makan nih katanya. Karena kita live itu biasanya pagi, siang, malam dan semuanya itu ada di Discord. Kalian bisa cek di bawah untuk caranya. Itu juga kalau bisa dihilangin karena market itu tidak setiap saat itu ada entryan, tidak setiap saat. Walaupun kalian bisa entry 24 jam sehari, kita nggak bakalan entry terus menerus 24 jam. Kita butuh hanya 2, 3 sampai 5 entryan, tapi entryan tersebut yang keren dan bagus banget probabilitas untungnya. Jadi ketika kita entry kita tahu oh win rate-nya ini besar. Daripada kita entry, pokoknya entry daripada nggak entry. Itu bahaya banget. Itu kesalahan yang harus dirubah. Itu bahaya karena ketika kita entry ngawur, trading plan kita jadi ngawur juga jadinya nanti. Kalau bisa janganlah entry ketika probabilitasnya besar. Ini yang paling sering saya dengar. Mas, bingung nih MC margin call. Sering banget teman-teman ini kalau trading itu bagaimana sebenarnya MC margin call atau habis modalnya ini tradingnya gimana, money managementnya bagaimana. Kita itu misalkan nggak bisa terima resiko yang kita trading kan nggak usah trading, tapi jangan sampai kalian itu habis modalnya. Walaupun kita di trading challenge itu keuntungannya lumayan besar, tetapi tetap kita ngatur resikonya, bukan asal aja entry. Kalian lihat full margin, wih saya all in aja pak. Itu jadi kenapa di Indonesia itu rame pinjol ya karena kayak gini, karena gampang. Contoh orang slot, slot habis bingung untuk masukin, kemudian kalian pinjol berharap akan kembali, alhasil nggak kembali, kemudian pinjol lagi mana-mana habis dan kalian punya utang di mana-mana yang sangat-sangat besar. Itu bahaya. Sama seperti di trading, entah itu saham, entah itu kripto, entah itu forex, komoditi, future, itu juga sama karena di sini game untuk make money, jadi butuh uang untuk dapat uang. Kripto juga sama, kita butuh uang, nggak bisa kita tiba-tiba dapat bitcoin gitu kan. Lu kan bisa nambang, lu nambangnya kan juga pakai uang. Kalian beli komputernya, beli apa atau sewa ini listrik dan lain-lain pakai uang tetap. Jadi tetap money versus money. Jadi mending nggak usah kayak gitu, santai-santai aja, relax. Saya cuma sehari dapat 20.000, 50.000, 100.000, it's okay. Yang penting skillnya dapat dulu. Kalau skill cari uangnya itu dapat, kalian modal kecil bisa jadi gede. Nggak bakalan kalian bisa kelola modal besar kalau modal kecil aja kalian nggak bisa kelola. It's nggak mungkin. That's it. See you next video.